Selamat malam dan selamat datang untuk seluruh hadirin yang telah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana telah memberikan nikmat dan rezekinya pada kita pada malam hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga terima kasih untuk Kopi Pasir yang telah menyediakan tempatnya pada malam hari ini. Selanjutnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aisyah Rabun. Maaf. Perkenankan, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aisyah Rabutri. Saya selaku MC dan moderator pada malam hari ini yang akan memandu acara bedah buku mulai aja dulu pada malam hari ini. Mungkin aku langsung bacain susunan acaranya dulu kali ya. Susunan acaranya itu pasti ada pembukaan, terus juga ada talking with narasumber kita pada malam hari ini. Kemudian ada sesi tanya jawab, sama yang terakhir ada penutup. Mungkin daripada berlama-lama, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Cukup. Oke, daripada berlama-lama ya, kita langsung talking aja nih with narasumber kita pada malam hari ini. Ada Ilham Febrian. Halo Bang Ilham. Mungkin karena ini kita sharing mic aja ya pada malam hari ini. Mungkin Bang Ilham bisa kasih tahu teman-teman dulu nih tentang diri Bang Ilham. Jadi kayak perkenalan lebih dalam biar teman-teman tuh tahu Bang Ilham nih apa, siapa, mahasiswa mana gitu. Ya bisa. Silakan Bang Ilham. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Kak Syera, dan terima kasih juga kepada Mas Romi selaku owner dari Kopi Pasir yang udah menyediakan ya tempat kita buat bedah buku di Jogja ya, di Jakal tentunya di kampus UI. Sebelumnya teman-teman izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilham Febrian, biasa dipanggil Ilham, asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Saya sekarang lagi kuliah di UII, Universitas Islam Indonesia, jurusan Ekonomi Islam, angkatan 2021, ingat deh. Maba ya. Angkatan 2019, sekarang lagi nyusun skripsi. Si paling skripsi Ya. Si paling skripsi. Jadi dari Fakultas Ilmu Agama Islam ya, FYI, mungkin teman-teman tahu yang anak UI. Mungkin gambaran singkat dari saya itu seperti itu, dan mungkin nih teman-teman kalau mau ketemu kita lagi nih di Instagram ya, boleh berlanjut Ilham_ Brian _Semer. Nah, boleh nih sharing-sharing kita nanti di Instagram. Mungkin itulah gambaran singkat dari saya sendiri. Mungkin kembali kepada Kak Syera. Mungkin aku juga mau nanya nih ya ke Bang Ilham sendiri. Oh ya, untuk teman-teman mungkin bertanya-tanya juga kenapa aku manggilnya Bang Ilham. Karena yang pertama pasti karena Bang Ilham orang Sumatera ya. Terus di situ juga karena waktu itu pernah ikut satu organisasi bareng. Oke, kita nyebut aja ya di Bestari Pertiwi. Mungkin next question kali ya dari aku. Aku mau nanya nih, alasan abang sendiri tuh nulis buku ini tuh apa? Karena kan nggak mungkin dong orang nulis tanpa alasan ya guys ya. Semua hal dalam hidup ini pasti punya alasan masing-masing. Contohnya adalah, nggak usah dibahas deh. Ya mungkin langsung ke Bang Ilham ya. Terima kasih kan Kak Syera atas pertanyaan. Nah, memang yang pengen kita dengar nih salah satu nih, apa sih tujuan aku sendiri ya menulis buku mulai aja dulu nih. Simple nih sebenarnya. Menulisnya itu waktunya itu membutuhkan waktu sekitar 5 bulan, kurang lebih seperti itu. Tapi proses aku membuktikan, proses aku ngejalanin konsep ini, tebak berapa ya? Mungkin ke 1 bulan, 2 bulan enggak. Tapi prosesnya itu adalah 3 tahun. Waktu aku dari maba sih, waktu masih sebelum corona menyerang. Jadi waktu itu aku mengalami transisi gak ya, dari sebelum corona dan setelah corona ngerasa ini. Kalau Kak Syera kan memang murni corona ya.
Jadi alasan utama paling aku menulis buku ini ya, mulai aja dulu ini, karena gini sih, setiap orang pasti ngalamin yang namanya kematian ya. Ini berbicara tentang kematian ya. Kita nggak tahu nih kapan kita nih menemui ajal lah. Salah satunya itu aku nih harus ada pertinggal nih sebelum aku tidak ada lagi di dunia ini, salah satunya. Jadi waktu aku udah nggak ada, orang bisa baca nih, bahwasannya aku pernah hidup gitu, ada karyaku. Maksudnya gini, walaupun aku nggak ada nih kan kak, tapi karyaku masih hidup gitu. Ini sama halnya waktu itu aku terjun ke YouTube juga kan kak, dari 0 sampai sekarang udah 10.000 subscriber. Itu awalnya karena ya aku, walaupun aku sudah nggak ada, karyaku harus ada gitu. Tapi yang paling terpenting kak, aku di sini bukan menjual ya, aku menawarkan kepada teman-teman pembaca, aku menjual konsep di sini. Konsepnya apa? Kita semua pernah ngalamin konsep ini, semua pernah ngalamin. Tapi gimana aku menyederhanakan dari konsep ini? Nah, salah satunya yaitu ngebuat buku ini. Mulai, ya udah semua orang pernah mulai, tapi takut mulai banyak gitu. Mungkin pernah dengar tagline dari Tokopedia, mulai aja dulu gitu. Ada banyak yang bisa kita coba dari mulai aja dulu nih. Salah satunya mungkin kita punya impian banyak nih. Ada 100 impian kan? Yang dulu ikut-ikut apalah sekolah masih, ayo tulis 100 impian. Tulis banyak, tapi yang jalan ada nggak gitu? Enggak. Mungkin ada berapa jalan, tapi kita bisa cek nih berapa kayak jalan. Nah, salah satu yang paling mendasar tadi gak, yaitu ketika aku udah nggak ada dunia ini, aku udah, tapi karyaku masih hidup gitu. Itu paling utama. Dan aku, karena derajat manusia paling tinggi adalah berbagi ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain ya. Salah satu bermanfaat bagi orang lagi dari diri aku sendiri yang membuat buku ini. Ya pasti buku aku masih banyak kekurangan, masih banyak perlu dinasihati atau diperbaiki dari buku aku. Nah makanya itulah pertama alasan aku untuk nulis buku ini. Itu Kak Syara. Keren banget nih alasannya ya, sangat apa ya, mencerminkan motivasi sekali untuk teman-teman yang membaca ini. Mungkin aku nanya lagi kali ya. Pasti kan Bang Ilham ini nulis buku ada target atau sasarannya tersendiri ya, siapa yang emang mau ditargetin untuk pembacanya gitu. Kira-kira itu siapa ya Bang yang ditargetin gitu? Oke Kak Syara, mungkin kita tahu nih ketika kita membuat sesuatu, mau bisnis, mau konten, mau apapun itu, pasti ada tujuan utamanya. Tujuan utamanya pasti ya target pasar gitu, siapa nih yang bisa membaca buku kita. Nah salah satu yang aku targetin dalam baca buku ini Kak, salah satunya pasti kita nih sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, sebagai anak-anak yang memang punya banyak impian tapi gak pernah dilakuin gitu. Kenapa? Masalahnya yang pertama Kak, aku buat di bab 2 ini ada itu 3 tipe orang Kak. Tipe orang yang pertama itu si wacana doang, itu temen suka wacana gitu, aku pengen ini pengen itu gitu kan, pengen nulis impian banyak tapi nggak pernah terlaksana gitu. Banyak sih Kak, aku juga ngalamin gitu. Tapi yang kedua ada orang yang namanya langsung gas gitu. Gas ini apa ya kalau dibahasain? Bukan gas LPG ya. Gas ini yang kita ayo ya mulai aja langsung gitu. Tapi kelemahannya di sini, kekurangannya adalah kalau tanpa persiapan yang matang bakal tahulah gimana akibatnya. Tapi kalau bisa nih gimana sih kita ngimbangin antara kita punya wacana dan juga kita juga punya kita di prinsip mulai tadi kita gabungin lah, dapatlah arsirannya tadi, kita bakal dapat apa yang kita impikan tadi. Itu sih Kak alasan utama, tujuan utamanya dari permasalahan itu. Yang pastinya aku targetin nih kepada mahasiswa dan juga kepada generasi muda yang masih sama-sama punya impian gitu. Impian kan dewasa itu kan masih sampai umur berapa Kak ya? 25 atau 30 udah. Kita nih masih punya semangat menggebu-gebu gitu. Kalau contoh Pak Habibie, walaupun dia udah tua, dia pernah bilang, tapi semangat aku masih semangat 17. Nah makanya saya kan masih muda juga, 17 tahun juga kan. Jadi mungkin itu sih Kak tujuan utama tadi buat target mahasiswa. Keren banget ya. Aku tadi dengar Bang Ilham ini agak menyinggung bab 2 ya. Mungkin dari sini kita langsung masuk aja kali ya. Bang Ilham bisa kali kasih poin-poin yang ada di buku Bang Ilham ini kan, yang aku tahu ada 5 bab ya Bang ya.
mungkin abang bisa menggambarkan ke teman-teman, mungkin dari menggambarkan teman-teman bisa tertarik nih untuk baca bukunya Bang Ilham. Silakan. Oke, terima kasih Kak Syara. Oke, untuk informasi pada teman-teman sekalian, buku aku ini berjumlah ada 5 bab. Yang pertama itu ada bab mimpi, kedua ada bab apa Kak Syara? Masih ingat nggak? Bab persiapan dong. Yang ketiga ada bab mulai, yang keempat ada bab kegagalan, yang kelima ada bab kesuksesan. Sebenarnya ini mendasar. Ini yang kita alamin sebagai mahasiswa. Kenapa judul buku aku mulai aja dulu? Tapi aku tempatin mulainya di bab 3. Karena dalam kita memulai, kita harus ada target-target dulu. Gimana sih ibarat kita mau kemari copy paste, tapi kita nggak tahu nih tujuannya apa. Nah, salah satu yang aku buat tadi impian Kak. Makanya kalau di buku ini salah satu keunikan yang aku buat di bab 1 tuh ada namanya barcode Kak, atau kita bisa scan di bab 1 ini bakal terarah ntar ke Google Sheet. Ntar teman-teman nih bisa sama-sama nulis 100 impian teman-teman. Kenapa kita harus tunjukin impian kita ke orang lain supaya ada semangat nih. Aku berani loh buat mimpi aku ini, dan aku juga berani mempertanggungjawabkan mimpi aku. Salah satu mimpi aku pengen buat buku dengan prinsip mulai aja dulu. Jadi aku nulis buku mulai aja dulu dengan prinsip mulai aja dulu. Jadi memang ya makanya aku berani mulai gitu kan. Salah satunya tadi ini. Dari bab 1 impian, keunikannya tadi itu tentang nulis impian kayak pentingnya impian. Mungkin teman-teman tahu lah lagunya Laskar Pelangi, tahu nggak sih? Mungkin film juga tahu kan, film Laskar Pelangi. Lagu Laskar Pelangi gimana kan? Yang mimpi adalah kunci. Nah, itu kan mimpi. Udah jelas nih mimpi adalah kunci gitu. Jadi kalau masuk rumah kita juga perlu kunci. Jadi sebelum kita melangkah ke proses-proses selanjutnya, kita tuh ada mimpi gak? Buat aja mimpi teman-teman gitu kan. Buat aja, makanya aku ngajak nih buat teman-teman sama-sama nih nulis mimpi kita. Sama-sama nih kita relasikan mimpi kita. Dan kemudian bab kedua apa kayak? Persiapan. Yang pastinya persiapan. Mungkin teman-teman tahu nih, sedia payung sebelum hujan. Man arofa Buddha safari istada. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, makanya bersiap-siap. Nah, udah tahu nih jauh nih tujuannya apa gitu. Ya udah persiapin aja gitu. Apa yang kalian butuhin. Kita ambil contoh nih. Semisal kita mau nulis buku ya, lebih sederhana. Punya impian nulis buku. Tapi kalau impiannya gitu-gitu doang, mau gimana jalannya itu? Kita nggak berani mulai. Kita harus tahu nih tipe kita yang mana. Kita kalau yang wacana doang atau langsung gas, atau yang pencapai dari seharusnya gitu, yang tipe yang 3 orang ini menyeimbangkan antara wacana dan prinsip mulainya tadi kan. Nah, udah sampai bab 2, udah tahu diri kita, kenal diri kita, udah langsung nih mulai kan. Bab 3 langsung mulai. Makanya di buku aku nih ada bahasa itu, kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat gitu. Dapat nggak sih? Nah, waktu memulai ada juga prinsip yang aku buat di sini. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Betul nggak sih? Nah, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, memulai itu nggak mesti jadi yang terbaik. Jadi aja yang paling beda dari teman-teman yang lain. Nah, salah satunya itu dari bab 3 tadi. Mulai aja, berani mulai itu. Mulai aja dulu. Setiap yang kita buat pasti ada resiko. Setiap kita lakuin pasti ya ada gagal. Tahu nggak sih pencipta lampu ini nggak? Thomas Alva Edison gitu. Berapa kegagalan yang udah dia buat? Berkali-kali sampai beribuan kali udah dia buat lampu gagal. Tapi apa hasilnya? Dia menghabiskan jatah gagal tadi buat ini gitu. Aku banyak gagal buat nulis buku. Ada yang capek lah, ada yang kayak aduh lagi banyak kerjaan nih nggak bisa gitu, lagi main ya nggak bisa gitu. Tapi kita harus luangin waktu gitu. Mau nggak mau kita harus mulai gitu. Sedikit demi sedikit. Daripada mulai banyak berhenti nggak jadi, cicil pelan. Nah, bisa gagal terjadi di bab 4. Oh ya teman-teman, di bab 3 tuh aku juga buat keunikan, yaitu bisa scan barcode. Aku buat di sini. Jadi teman-teman bisa langsung scan di buku ini, itu langsung mengarah ke Google Doc, Google Dokumen. Aku kan aku ada buat sharing-sharing nih, cerita aku mulai kan. Dan aku juga ngajak nih teman-teman buat sama-sama cerita.
di bab 3 ini. Aku ada buat 5 cerita di buku ini. Yang pertama tuh tentang cerita dulu aku ngebangun YouTube dari 0 sampai dengan 1000 subscriber, 10.000 subscriber sekarang. Kedua, dari hinaan menjadi karya, jadi prestasi. Waktu itu dari yang awalnya botak, tiba-tiba yang pengen dulu ingin ke Malaysia, bisa ke Malaysia dalam 3 tahun. Kemudian bisa ke Turki juga dalam setahun bisa 2 kali. Ini pencapaian yang bisa ini Kak, yang aku bisa cerita nih buat teman-teman waktu memulai. Kemudian bab kelima nih kan, ketika orang-orang sekarang kan banyak nih kita pengen nih mendefinisikan sukses tuh banyak gitu kan. Tapi kita kan sebagai orang Islam kan Kak, pasti ya kita menjunjung tinggi ya kita bisa bermanfaat sama orang lain tentunya. Nah salah satunya ini yang aku buat di sini. Mungkin gitu Kak Sarah. Menarik ya guys ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman baca buku dari Bang Ilham ini, benar-benar termotivasi banget nih. Karena aku udah mulai baca sedikit-sedikit guys tentang bukunya. Terus mungkin kita langsung ke sesi question answer sama teman-teman yang ada di sini aja kali ya. Untuk teman-teman yang nanti bertanya, pertanyaan paling terbaik itu dapat 1 buku ini secara gratis. Terus untuk yang lainnya nanti ada door prize. Oke, teman-teman yang mau bertanya boleh nanya apa aja, terserah. Nanya dulu katanya. Ini sisi depan saya nih yang megang kamera mungkin. Sayang, saya udah dapat bukunya. Ayo ada yang tertarik untuk bertanya tidak? Apa nanya apa? Berapa harga bukunya? Apa aja? Mungkin tanya tentang Bang Ilham juga boleh. Lu mau mulai sama perencanaan. Mulai sama perencanaan. Ayo udah mulai bisik-bisik ya, bisik-bisik tangga nih kayaknya. Langsung di Orang katanya mau nanya. mau bertanya. Ayo tanya. Mau. Ini kebetulan mic-nya nggak bisa dibuka. Berkabel soalnya. Rules-nya, perkenalkan diri dulu, baru kasih pertanyaan. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Prodi Ekonomi Islam. Saya mau tanya, menurut Ilham dari judul bukunya Ilham itu kan mulai aja dulu nih. Nah, menurut Ilham, perencanaan sama mulai aja dulu tuh lebih langkahnya tuh lebih duluan yang mana gitu loh? Kalau menurut kamu ya, sependapat kamu. Tadi Kak Fadila tuh nanya, kalau dari perencanaan sama mulai aja dulu tuh yang mana dulu nih yang lebih diutamakan? Mungkin dari Bang Ilhamnya sendiri bisa langsung dijawab ya. Oke, terima kasih nih Kak Fadila, keren banget nih pertanyaannya. Teman-teman nih dari awal maba sampai sekarang. Jadi kalau dari buku yang aku buat Kak ya, sesuai dengan mulai aja dulu. Kenapa persiapan itu penting daripada memulai dulu kan? Karena kita nggak bisa ngelawan namanya hukum alam. Salah satunya pasti sedikit maupun banyak pasti kita nyiapin yang namanya persiapan. Kita tahu nih, sedia payung sebelum nggak sedia mantul ya. Oh naik motor ya. Sedia payung sebelum hujan gitu. Kita sebelum tahu nih resiko, sebelum terjun memulai, kita harus tahu nih resikonya. Kita bakal tahu nih resikonya, tapi resiko itu bakal ngebangun kita juga gitu. Tapi dari buku yang aku buat di sini Kak, persiapan tuh aku buat kenapa di bab 2? Karena pentingnya persiapan itu. Mungkin ada tuh banyak sekali penjelasan tentang pentingnya persiapan gitu. Untuk gimana kita menghadapi memulainya tadi Kak. Karena kan memulai ini kita harus memang cepat mulai, tapi harus juga buat persiapan yang memang keren gitu. Yang bisa buat antisipasi lah bahasanya Kak. Karena ya tadi dari ulama kita juga udah pernah ngatakan ya bahwa senaman Arafah Buddha Safari tanda gitu. Udah tahu nih kita mimpi kita besar gitu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita siapin ini dulu persiapan yang besar. Mungkin gitu Kak Fadila. Gimana? Oke, terima kasih. Lemes ya pada. Tepuk tangan kali ya.
yang mau bertanya lagi boleh teman-temannya. Aku mau nanya. Iya, boleh. Kenalkan diri dulu ya Kak. Oh, perkenalkan nama saya Ratasya Maharani. Saya mahasiswi Amsesi angkatan 2020. Jadi kita nih udah mulai. Nah, tapi ada faktor-faktor yang membuat faktornya khususnya eksternal ya, bukan dari internal, itu malah membuat kita stuck di jalan itu gitu. Kita udah mulai tapi malah faktor eksternal itu yang malah membuat kita kok jadi gini gitu. Padahal kita udah mulai gitu. Nah, gimana tanggapan Mas Ilham? Oh ya, terima kasih ya Kak Ara. Tadi tuh Kak Ara intinya pertanyaan. Oh Rara, Kak Rara. Intinya tadi pertanyaannya kalau misalnya kita mau mulai aja dulu itu kan pasti ada faktor-faktor eksternalnya ya. Mungkin lebih ke situ kali ya. Gimana nih cara menghadapi faktor eksternal itu? Oke, terima kasih Kak Ratasya Maharani atas pertanyaannya. Keren nih, memang salah satu ketika kita mulai ini ada aja nih permasalahan yang kita dapetin. Salah satunya eksternal, ganggu gitu, pasti ganggu gitu. Kita udah punya fokus nih, udah fokus, tapi tiba-tiba aduh ada dia lagi semisal, aduh diajak temen gitu. Bukan singgung pacarnya ya, enggak. Tapi memang ada sih, mau dari orang, mau dari kegiatan apapun itu pasti ada. Tapi kita kembali gak, setiap orang tuh ada namanya skala prioritas kan. Prioritas kan nih mungkin pacar nomor 1 gitu. Skip pacaran. Atau skip ya. Salah satunya tadi gak ya, kita nempatin nih, ada ibarat kita tanda tambah tuh ya. Kita tahu nih penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Mungkin aku ada buat juga di buku aku ini tentang skala prioritas. Ada juga buku pernah bercerita seni bersikap bodo amat kayak, mungkin tahu bukunya. Ya udah kita prioritaskan nih. Semisal Kak Natasha sekarang lagi apa nih Kak? Nulis buku ya baru Kak Rehan ya semisal. Kak Rehan tersenyum ya. Buku nikah. Oh ya mungkin perencana mau nikah Kak ya, mungkin 2021, 2023 ya. 2021 ya. Mungkin udah ada nih mau persiapan lah kan semisal. Tapi ada aja eksternal nih, semisal Kak Rizky mengganggu gitu ya. Mengganggu orang ketiga misalnya. Ada aja eksternal mengganggu, tapi kembali Kak ke prioritas kita. Apa nih target utama kita yang kita kerjakan? Memang ada rasa nggak enakan sama orang, ada, pasti ada. Misalnya nih, contohnya lagi ngerjain, lagi kayak aku ya, lagi misal nih, lagi ngerjain buku, tiba-tiba teman, ayo nongkrong gitu, itu mengganggu gak sih? Mungkin ada nggak mengganggu juga, iya, nggak tau nggak, tapi ada rasa nggak enakan. Waktu diajak dia kan, nggak enak juga mau nolak teman gitu kan. Tapi itu harus kita buang loh. Kalau pecen sama cewek malam-malam ganggu nggak Kak? Nah itu kembali ke kita sih Kak. Skala prioritas kita apa? Kita sama dia apa yang mau kita buat gitu. Jadi kembali ke tujuan kita. Jangan jadikan orang-orang yang dekat dengan kita sebagai pengganggu, enggak. Tapi jadikan dia sebagai support kita gitu. Kenapa aku buat di buku aku ini teman-teman aku, teman-teman satu kontrakan aku, teman-teman seperjuangan aku waktu dari maba dulu. Karena itu teman-teman yang support kita terus dari awal sampai sekarang gitu. Nah itu jangan dijadikan sebagai pengganggu Kak. Kembalikan aja kita ke skala prioritas kita. Yang salah sebenarnya bukan mereka sih kayaknya, diri kita. Kita aja nempatinnya gimana gitu. Punya tujuan apa gitu. Kalau dia ganggu, udah. Kita harus buang rasa gak enakan itu. Dulu aku asli itu ada rasa gak enakan sama temen. Gak enakan kali, asal diajak dia mau kemana pasti mau. Padahal kita ada tugas lain loh gitu. Tapi setelah aku lihat dari Instagram, dari YouTube, oh ternyata kita harus buang nih rasa yang gak enakan sama orang gitu. Bukan sama orang lebih tua ya, sama teman kita atau yang seperti yang kita ada tujuan utama gitu banget. Mungkin bisa dilihat lagi lah itu kayak gimana cara kita tuh buang rasa gak enakan sama orang. Mungkin dengan cara yang halus salah satunya. Aku lagi ini loh, tiba-tiba teman ada yang maksa, ayolah sekali-sekali gitu kan. Tapi itu kembali kita aja kan, kembali ke kita. Skala prioritas kita gimana kita cara menyikapinya. Mungkin gitu sih Kak Rara. Ya, makasih. Terima kasih Kak Rara.
Makanya jadi sekarang udah berhenti ya. Ada aku di sini ya. ya Kak Rara ya. Aduh, intinya kita hidup harus ada skala prioritas ya teman-teman ya. Terus bersikap bodoh amat itu ternyata perlu guys. Untuk teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, kalau ada yang mau bertanya, Kakak mau nanya oh ya, kak? banyak ya. Silakan. Kakak mau bertanya? Oh yaudah ini aja dulu nggak apa-apa. Waduh, Ya. saya dua aja kali. Silakan pertanyaannya apa? Boleh untuk kakaknya, silakan. Kakaknya kalau misalnya berkenan untuk maju biar kedengeran sama teman-teman langsung pertanyaannya. Lesi. Tadi Mbak Lesi ya, Mbak Lesi kasih 2 pertanyaan nih teman-teman. Pertanyaan pertama mungkin tentang marketing dari jualan buku ini kali ya. Terus untuk pertanyaan keduanya itu tentang sekarang kan orang lebih ke audio daripada membaca. Nah itu cara mengatasinya dari Bang Ilham sendiri itu gimana? Persilakan Bang Ilham. Terima kasih Kak Lesi atas pertanyaan yang keren ya, sekali 2 dan juga memang tertuju langsung nih kepada saya tentang gimana marketing buku ini. Jadi Kak, sebelum saya terjun ke buku, saya itu aktif di YouTube Kak ya, tersuka di bidang audio visual. Saya sering juga ngasih konten-konten ya, walaupun kontennya agak receh ataupun yang ada bermanfaat juga kepada orang-orang. Awalnya saya terjun seperti itu Kak. Kemudian saya berpindah ya, menyambi juga mencoba mulai hal baru dengan membuat buku. Jadi waktu saya ngebuat buku ini banyak tantangan juga tentunya, dan strategi pemasaran saya yang pertama, kebetulan saya juga aktif sekarang lagi konsentrasi dan lebih ke profesi ke digital marketing kan Kak. Jadi memang saya aktif di media. Jadi salah satu yang paling saya tekankan ya pasti saya Mal di mana Mal? memasukkan buku ini ke YouTube saya tentunya kan. Oh di mana? Punya beberapa subscriber, 10.000 subscriber tadi, dan juga saya mau memasarkan di Instagram. Mungkin alhamdulillah Instagram saya udah lumayan lah followers, walaupun nggak banyak-banyak kali Kak ya. Dan juga awalnya saya adalah pengguna TikTok Pak. Tapi gimana sih saya menggunakan TikTok ini, dan kita juga tahu banyak orang juga dapat penghasilan dari TikTok. Nah, jadi saya menggait nih Kak beberapa media sosial yang memang saya punya gitu, dan juga saya memang unggul lah di bidang ini. Dan juga saya memasukkan buku ini, kebetulan saya punya 2 media Kak ya, media massa tentunya, yaitu Zona Media Nusantara bersama Kak Ridwan, kami berpartner. Kemudian yang kedua itu ada Alerta News. Jadi itulah cara kami menggait apa Kak ya, untuk bisa memasarkan buku ini. Dan emang bener sih Kak, untuk pertanyaan yang kedua tadi, zaman sekarang kita tuh aduh ngapain sih baca buku, berapa orang doang yang punya literasi nih gitu, yang mau terjun ke literasi baca buku. Karena emang bener kita tahu dulu kan Kak, buku adalah jendela dunia gitu kan. Apalagi kalau kita mau buka dunia, ya udah baca buku gitu. Banyak juga orang sekarang udah mengartikan seperti ini Kak, udah media lagi, nggak buku ya. Media adalah jendela dunia. Kalau mau keliling dunia, melihat dunia, udah pakai media, tonton YouTube tuh gitu. Dan buku juga udah masuk transisi ke digital gitu. Dan salah satu juga saya ikutin transformasi ini Kak ya. Saya juga membuat buku ini, menjualnya itu di Google Playbook Kak ya. Di Google mungkin bisa searching aja di Play Store, bisa buat mulai aja dulu. Ntar kelihatan juga kok di situ. Dan juga Kak, kebetulan nih waktu bedah buku pertama kemarin kita di Henggoy Coffee Kak, di Kota Jogja sana, arah Bantul Kak ya, dekat Masjid Jogokarian. Tiba-tiba tuh ada aja yang hubungin kita dari pihak keraton Kak. Jadi kayak aduh kok bisa nih dapat nomor dari mana gitu. Kebetulan hubungin dari tim saya juga kan Kak, waktu dari live, waktu kita pasang Instagram Ads di
Instagram, ngeliat nih ngubungin itu, dan dari situlah Kak buat memasarkannya mereka ngajak buat kolaborasi. Salah satunya ya dia juga berhubung pada saya dan juga ngajak di tanggal 13 atau berapa kan Kak ada festival kopi di Taman Budaya Yogyakarta, dan beliau itu menyediakan stand gitu kan. Ini buat memasarkan buku. Itu lebih ke offline juga. Memang salah satu permasalahan yang kita hadapin tadi, ya mau nggak mau kita harus ikutin apa yang disukain anak-anak sekarang gitu. Kita nggak bisa idealis doang gitu kan, enggak. Udah, ya aku ya nggak masalah, yang mau aja datang gitu. Tapi kita nggak gitu, kita harus jemput bola nih. Kita harus ikutin orang-orang yang memang lagi fokusnya di sini gitu. Mungkin gitu Kak. Siapa sih? Kak Lesi kan. Makasih Kak. Makasih untuk Kak Lesi, pertanyaannya cukup Kak Lesi. Oh ya, makasih ya Kak Lesi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya tadi yang mas baju coklat. Oh iya, masa perkenalan lah, ada kenal dia kok. Yang lain nggak Oh kenal. iya, kenalin nama saya Raihan. Nah, mau nanya, kira-kira dalam penulisan buku Mulai Aja Dulu ini apa faktor eksternal dan internal yang mungkin sempat mengganggu dan menghambat Mas Ilham dalam menulis buku Mulai Aja Dulu dalam pemulaiannya gitu? Makasih untuk Mas Rehan ya. Ya, sama-sama. Tadi itu pertanyaannya pokoknya lebih ke faktor eksternal sama internal saat menulis buku. Mungkin seperti itu, Ilham bisa langsung dijawab. Ini lebih ngebongkar aib nih sebenarnya. Oh iyalah. Nggak sih, lebih cerita memang permasalahan yang aku alamin kan. Mungkin dari internal lah. Waktu itu nulis dari setelah Lebaran, udah mulai nulis, dan di situ pasti kita banyak disibukkan dengan aktivitas kuliah. Itu memang internal sih kalau kita bilangnya. Kita kewajiban kita bisa ke Jogja juga kan karena pendidikan kayak internal. Ya pasti kuliah, tugas, pasti aduh tugas ini belum selesai loh gitu. Pasti ya nggak mau kita harus kembali ke prioritas kita tadi kan. Kita kuliah loh sih, bukan nulis buku di sini. Kita kuliah dulu, ini dulu kita apain gitu kan. Nah, dan juga dari internal aku sendiri ya pastinya ada tuh rasa males kan. Males. Kita kalau cowok tuh nggak bad mood kan ya, mungkin cewek lebih bad moodnya. Kita kayak ada rasa kayak aduh ntar lagi lah gitu. Tapi kalau nggak dipaksain nggak bisa gitu. Jujur aku sendiri, aku tipe orangnya kalau ngerjain sesuatu nggak bisa full gitu. Misal 2 jam full nggak. Udah kerjain berapa menit, 25 menit, aku bakal jeda tuh rebahan. Aku lihat sosmed atau Rebahannya TikTok, 3 jam ya, Kak? rebahannya enggak. Kita buat target kan jam sekian udah selesai nih istirahatnya, lanjut lagi. Aku tipenya nggak bisa belajar nonstop terus-terusan. Jujur kok waktu di kelas juga waktu belajar hampir 1 jam dengan dosen tuh kayak aduh aku memang harus iya gitu bahasannya. Tau lah kita kan apalagi dimasukin teori terus kita juga masih gitu, apalagi kan full lah gitu. Waduh, spill dosennya dong. Kayak gitu. Jadi memang itulah yang internal yang kita rasakan. Nah, eksternal ini yang pastinya kita juga punya teman-teman. Kita juga punya permasalahan yang kita alami gitu. Banyak sih gitu yang kita alamin. Salah satunya juga waktu kita main sama teman, kita gak enak nih gitu. Nah juga kebetulan waktu itu kita pengen jalan ya, pasti aja pengen jalan, diajak teman. Sebenarnya aku nggak selalu menganggap itu sebagai permasalahan ya, tapi ya aku harus buang rasa gak enakan tadi gitu. Gak usah nih aku ikut, nggak apa-apa lah, aku rela buat nggak ikut teman aku dulu, asalkan punya aku jadi gitu. Dan mungkin dengan buku yang udah aku buat jadi, malah aku bisa buat ngumpulin teman aku. Nah mungkin salah satunya kejadian seperti inilah. Dulu aku memang nggak bisa gitu lah. Mungkin satu sisi kita butuh nih fokus sendiri kak, nggak mau diganggu orang. Bakal se-extrovertnya orang pasti dia butuh waktu buat sendiri. Nah itu sih yang membedakan permasalahan yang aku alamin kayak selama ini. Mungkin gitu kak Rehan. Oke, terima kasih Kak Ilham. Rehan Maharani Eksternalnya mana nih? Hah? Eksternalnya. Hah? Kan tadi internalnya, eksternalnya belum. Tadi eksternal Oh, udah. udah tadi. Mau diulangin ya? Enggak usah sih. Nggak minyak kak Rehan ya? Hah? Nggak minyak, ya nggak Enggak sih, minyak. solar sih. Makasih Kak Ilham. Makasih ya Mas Rehan. Iya. Enggak usah ditambah-tambah nanti. Kak, untuk Kak Ridwan mungkin ada pertanyaan? Nggak ada. Oh nggak ada. Shock loh dia langsung pas itu begitu. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya?
Udah kali ya. Oh ya udah. Kita mau kemana? Yang ini katanya Gas TV ini Udah. Oh iya, mungkin ini closing statement kali ya dari Bang Ilham dulu. Bang Ilham bisa kasih kita semua closing statement. Silakan Bang Ilham. Oke, terima kasih Kak Syara. Ini udah di akhir acara kita ya. Salah satunya closing statement yang ingin aku sampaikan tentunya kepada diri aku terkhusus ya. Kita sama-sama belajar di sini dan juga kepada teman-teman sekalian. Dan juga aku di sini awalnya bukan menggurui ataupun mengajari, tapi kita sama-sama belajar, mungkin bisa sama-sama menginspirasi dari cerita teman-teman dan juga dari beberapa cerita aku. Closing statement yang ingin aku sampaikan, kita punya banyak mimpi gitu. Jangan takut nih buat memulai mimpi yang udah kita buat. Aku juga punya mimpi buat buku, tapi aku lawan nih, aku wujudin mimpi aku berani mulai gitu. Aku berani mulai. Di saat orang lain tidur, kita udah bergerak gitu. Kita udah jalan. Di saat orang jalan, kita harus udah berlari gitu. Di saat orang udah berlari, kita istirahat kayak gitu. Jadi di saat teman-teman kita main, kita harus bisa nih manfaatkan waktu itu gitu. Di saat kita memang harus santai, harus lawan nih gitu. Dulu aku pernah dibilang dosen kayak, kenapa sih kalian mau ikut-ikut kayak gini gitu? Kan enak di zona nyaman gitu. Kenapa nggak di zona nyaman aja gitu? Karena zona nyaman kan enak ya sih, bahan nyantai, scroll medsos gitu, enak ya. Tapi ya itu kita harus ngelawan itu gitu. Dan kita bisa manfaatin itu, manfaatin aja media sosial teman-teman. Jujur aku juga banyak dapat uang dari media sosial, dari internet, dan aku bisa berkembang juga dari media sosial. Pergunakanlah media sosial sebaik mungkin. Gimana teman-teman bisa membangkitkan branding teman-teman di situ. Jujur aku dulu nggak pandai media sosial, aku juga nggak ada guru, aku juga nggak ada mentor, tapi aku belajar sendiri, otodidak, aku lihat dari YouTube. Udah, pergunakan media sosial, pergunakan apa yang teman-teman punya, jadilah versi terbaik menurut teman-teman sesuai dengan standar yang udah ditetapin dari teman-teman sekalian. Jangan jadi versi terbaik menurut orang lain, dan jadilah kalau bisa satu pesan aku, mari sama-sama kita buat karya, mau apapun tuh karyanya. Untuk buat bisnis, buat buku, buat YouTube, buat apapun itu, supaya apa? Supaya ketika kita waktu nggak ada karya yang masih hidup. Tapi jangan salahkan karya yang apa ya, di luar nggak berfaedah gitu, dan yang memang nggak berguna bagi orang lain gitu. Kita boleh buat hiburan, tapi ada ini sisi positif yang kita sampaikan dari apa karya yang kita buat itu. Mungkin gitu Kak Syara. Keren banget nih closing statement dari Bang Ilham. Mungkin semua bisa tepuk tangan ya buat Ilham. Oke, sebelum acara ditutup, kan tadi udah bilang ya, bakal ada satu orang yang dapetin buku dari pertanyaan yang baik. Mungkin yang tadi bertanya boleh maju dulu ya, semua yang nanya tadi. Jadi ada Kak Lesi, Kak Rehan, Kak Rara. Ya ini berapa kemarin? Tahunnya 2020. Katanya kamu terapkan itu Bang namanya. Udah lama. Ayo, untuk kakak-kakak yang tadi bertanya boleh maju dulu. Gak usah malu-malu Tanggalnya guys. yang ini. Nah, teman semua di sini. Enggak ingat. Nggak jelas. Ayo, gak usah malu-malu. Iya, maju Dil. Tadi siapa? Tadi yang itu kita foto sampai yang tadi bertanya ya mungkin. Apa? Itu. Maju Dil. Oh, astagfirullahaladzim. Sama orang. Maju Dil. Duluan. Perwakilan aja, perwakilan. Duluan. Ya aku sendiri loh, cowok lo. Perwakilan. Sama dia loh, dia kan cowok. Gimana fotonya? Masa dia gandeng tidak cewek? Aku dapat. Wan, lu minum dari itu ya? Dia habisin. Parah lu. Hidup Adila. Enak. Boleh. Enak. Tadi yang bertanya siapa ya? Nanti dulu. Di sini anjir. Sini Kak, kita foto bareng dulu aja kali ya.
1, 2, 3. Ini dua-duanya. 1, 2, 3. Mungkin langsung aja kali ya, dari 4 penanya yang paling bagus setelah aku berdiskusi dengan penulisan langsung. Kok udah pada pergi sih? Putus asa banget. Boleh putus asa teman-teman, nggak boleh. Jadi yang dapat itu Malesi, karena tadi udah kasih 2 pertanyaan dan pertanyaannya out of the box ya teman-teman ternyata. Kenji. Boleh nih penyerahannya. Pulang aja. Pulang aja Dil. Pas yang ganteng ya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak kali sih. Terima kasih Kak Lesi. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa dapat door prize ya. Gak usah pergi dulu dong, aduh. Putus asa dulu. Langsung pergi ya, langsung pada hilang gitu. Kan belum dikasih gift-nya. Senyum gimana? Jangan. Lupa lagi. Kita foto yuk. Foto ini. Besti, buat Besti. Foto Dil. Nanti ada pasangan dia cemburu. Masuk. Ayo kita kah? Ya udah. 1, Dipegang 2, lah. 1, Cucunya apa ngasih? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman. Mungkin ini langsung kita penutupan aja kali ya. Udah kan selesai kan? Dajjal. Musik. Dapat apa Dil? Dapat apa yang aku minta ke Tongku tapi nggak dikasih. Foto Zizi. Aduh, tadi Kak Lesi udah keburu ke belakang ya. Mungkin bisa vote rame-rame sama yang lain juga kali ya. Joinan sama temennya atau mungkin untuk temennya juga boleh diajak foto bareng sebelum kita tutup acara pada minimal teman Syera. Lagi dong, ayo vote bar dulu, vote bar. Oh, sama. Kamu kemarin nggak ikut foto ya, Rit? Ayolah. Best. Masih lagi Dil. Bija, Elvira, Faiz, Rida. Tuh aku lupa nih namanya Bang Ilham. Ya, Tadi lu ya. yang baju coklat, yang baju pink, putih, biru, hitam. Semua ada semua. Nah, terus yang fotonya? Udah, gua aja yang fotoin buat kalian. Gua aja fotoin. Kaku banget Bang. Sini apa sini? Maju. Ini buat dokumentasi aja. Yuk, Mat. Enggak gue yang motoin. Ini maju banget ini. Ya, saya. Terus ini siapa Ayo terus? guys. Iya, cepat. Iya. Apaan sih, Riz? Orang paling penting anjing. Ki. Udah kamu masuk, biar aku yang foto. Enggak jadi lah. Ayo, Wak. Wan. Sini, Wan. Ki. Sini. Kena nggak? Kelihatan nggak? Enggak, agak mundur lagi. 1. Iya, Ya, lihat ke kamera semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ayo dong. Yang berdiri. Yang berdiri. Potret. Tadi duduk Ya, ya? sorry. HP-nya maksudnya berdiri. Ya, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih untuk teman-teman udah foto. Kasih Terima ya. kasih juga. Mungkin itu aja kali ya. Kita kembali lagi ke awal. Jadi untuk menutup acara kita pada malam hari ini ya teman-teman ya.
untuk menutup acara kita pada malam hari ini, tentunya aku mau makasih dulu untuk seluruh hadirin yang telah hadir pada malam hari ini. Terus juga mau bilang makasih juga untuk Kopi Pasir yang udah menyediakan tempatnya untuk kita menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Oke, cukup ya teman-teman ya. Mungkin sekian dulu dari aku, Syera, pamit undur diri dari narasumber aku, Bang. Kita pamit undur diri. Kalau misalnya ada kurang dalam penyampaian dan kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk kakak-kakak akustik bisa dilanjutkan. Ini untuk aku mati ya? live musiknya ya. Mana? Balik.